Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kanaya dengan NIM 2401050002. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil artikel saya, hasil penelitian saya yang berjudul Menjadi Guru yang Memahami Murid, Integrasi Sosiologi, Psikologi, dan Pedagogik dalam Pendidikan Sekolah Dasar di SD 2 Kedung Sari, Kudus. Baik, yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana guru di SD 2 Kedung Sari, Kudus memahami siswanya melalui integrasi aspek sosiologi, psikologi, dan pedagogik dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi kelas dan wawancara mendalam dengan guru kelas. Observasi difokuskan pada interaksi di kelas, partisipasi siswa, serta strategi guru dalam menghadapi perbedaan karakter dan gaya belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang mampu menggabungkan pemahaman sosial, psikologi, dan pedagogik secara utuh dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif, menyenangkan, dan bermakna. Guru yang memahami latar sosial siswa, memperhatikan kondisi emosional, serta menerapkan metode pembelajaran adaptif terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar dan empati sosial antar siswa. Dengan demikian, pemahaman holistik guru menjadi kunci dalam pembangunan proses pendidikan yang humanis dan berpusat pada siswa di tingkat sekolah dasar. Di dalam pendahuluan, pendidikan dasar merupakan tahap penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan sosial anak. Pada masa ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu saja, tapi juga sebagai fasilitator yang memahami kebutuhan, latar belakang, dan unikan setiap peserta didik. Keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh sejauh mana guru mampu memahami aspek sosial dan psikologis siswa secara utuh. Namun saat ini masalah yang terjadi, banyak guru yang masih berfokus pada hasil akademik saja, sehingga aspek sosial, emosional, dan karakter dalam siswa ini kurang diperhatikan. Di SD 2 Negeri Kedung Sari, Kudus menjadi contoh menarik untuk dikaji karena guru di sekolah ini berupaya memahami siswa secara holistik dengan menerapkan aspek sosial, emosional, dan pedagogik dalam pembelajaran. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa guru telah berusaha menyesuaikan gaya belajar dengan karakter anak dan kondisi kelas yang beragam. Namun, belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana guru di sekolah dasar mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam memahami siswa. Sebagian penelitian terdahulu hanya menyoroti satu dimensi tertentu. Misalnya, studi oleh Wulandari tahun 2023 yang menyoroti aspek sosial melalui kegiatan kolaboratif. Celah antar kedua pendekatan tersebut menunjukkan adanya research gap, yaitu kurangnya penelitian yang menghubungkan dimensi sosial, psikologi, dan pedagogik secara terpadu dalam konteks pendidikan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana guru di SD Negeri 2 Kedung Sari, Kudus ini memahami murid melalui integrasi aspek sosiologi, psikologi, dan pedagogik. Penelitian ini berharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dasar yang lebih humanis, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendetail dengan cara menggambarkan kondisi atau peristiwa yang sesuai kondisi alami di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik, yaitu penelitian berlangsung dalam kondisi nyata tanpa manipulasi. Alasan pemilihan pendekatan tersebut yang pertama untuk memahami secara mendalam proses guru memahami murid, yang kedua menganalisis makna, perilaku, interaksi, dan pengalaman belajar secara alami, dan ketiga menyesuaikan dengan fokus penelitian yang menekankan pemahaman holistik. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu dan fokus penelitian yang saya lakukan. Lokasi penelitian saya memilih di SD 2 Kedung Sari, Kudus, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Waktu dan subjek observasi saya pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pada pembelajaran IPA kelas 6, yaitu subjek observasi saya adalah guru kelas SD 2 Kedung Sari, yaitu Ibu Suci Pratiwi SPD. Fokus penelitian ini meneliti bagaimana guru mengintegrasikan aspek sosiologi, psikologi, dan pedagogik dalam memahami murid dan melaksanakan pendidikan di kelas. Alasan saya memilih Ibu Suci Pratiwi SPD sebagai subjek observasi saya karena Ibu Suci ini merupakan guru kelas 6 di SD 2 Kedung Sari. Saya pilih dengan teknik purposive sampling. Objek penelitian yaitu praktik guru dalam memahami siswa melalui interaksi aspek sosiologi, yaitu dengan lingkungan sosial dan interaksi, psikologi, emosi, motivasi, dan karakter individu, dan pedagogik yaitu strategi dan metode pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yang pertama ada observasi partisipatif, mengamati langsung proses pembelajaran, mengajar interaksi guru, siswa, kondisi kelas, dan respon siswa. Yang kedua ada wawancara semester struktur,
dan strategi guru dalam memahami murid. Dan ketiga ada dokumentasi, yaitu foto kegiatan pembelajaran, catatan sekolah, profil guru dan siswa, serta dokumentasi yang mendukung. Selanjutnya ada teknik analisis data dan instrumen. Teknik analisis data, saya menggunakan 3. Yang pertama ada reduksi data, yaitu menyaring data penting dan relevan dengan fokus penelitian. Dan yang kedua ada penyaringan data, yaitu penyusunan temuan secara sistematis dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, menafsirkan makna data dan memvalidasi melalui triangulasi, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian, yang pertama saya menggunakan instrumen utama saya ini penelitian, yaitu human instrument. Yang kedua, saya juga menggunakan instrumen pendukung. Yang pertama ada pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pendekatan guru dalam memahami murid. Guru menerapkan pendekatan humanis dengan menerapkan pendekatan emosional dan komunikasi dua arah dengan siswa. Guru mengenali karakter, latar belakang, dan kebutuhan setiap siswa melalui interaksi harian, pengamatan, dan dialog personal. Proses pembelajaran di kelas, pembelajaran berlangsung aktif, inklusif, dan menyenangkan. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi terlibat dengan diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Guru juga mengkelompokkan siswa secara heterogen, beragam kemampuan, agar siswa saling membantu, menghargai, dan belajar kerjasama. Guru konsisten memberikan motivasi, pujian, dan dukungan untuk memberikan rasa aman serta mendorong keberanian siswa dalam berpendapat. Strategi dan media pembelajaran sangat sederhana. Bisa dilakukan dengan sederhana seperti gambar, kartu, dan alat peraga buatan sendiri yang digunakan untuk menarik perhatian dalam siswa dan meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan belajar dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga siswa merasa materi relevan dan mudah dipahami. Dari strategi tersebut muncul dampak positif terhadap siswa. Yang pertama, siswa menunjukkan peningkatan rasa percaya diri, keberanian bertanya atau menjawab, dan kemampuan bekerja sama. Selanjutnya, siswa juga terbangun sikap saling menghargai, empati, dan solidaritas antar siswa. Selanjutnya, motivasi belajar meningkatkan karena suasana belajar menjadi rasa nyaman dan dihargai. Selanjutnya lanjut ke pembahasan integrasi aspek sosiologi dalam pembelajaran. Guru membentuk kelompok belajar heterogen untuk menumbuhkan interaksi sosial yang harmonis, kerjasama, dan toleransi. Selaras dengan teori Emil Durkheim bahwa pendidikan berfungsi membangun solidaritas sosial dan nilai kebersamaan dalam komunitas sekolah. Selanjutnya, integrasi aspek psikologi dalam pembelajaran. Guru menciptakan iklim emosional positif dalam ranah suportif dan penuh apresiasi, sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan dihargai. Praktik ini menunjukkan bahwa teori humanistic learning dari Carl Rogers yang menekankan pentingnya hubungan empatik guru dan siswa untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan perkembangan potensi anak. Dampaknya, siswa lebih berani mengambil peran, menunjukkan ekspresi diri, dan aktif dalam proses pembelajaran. Integrasi aspek pedagogik dalam pembelajaran. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang adaptif dan kontekstual disesuaikan dengan karakter dan gaya belajar siswa. Hal ini sesuai dengan kompetensi pedagogi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan prinsip kurikulum merdeka yang menempatkan bahwa murid sebagai pusat pembelajaran, yaitu student center learning. Pendekatan ini meningkatkan makna belajar karena siswa tidak sekadar memahami materi saja, tetapi mampu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sintetis pembelajarannya ini, integrasi sosial, psikologi, dan pedagogik menghasilkan pembelajaran yang humanis, relevan, dan berpihak pada murid. Guru tidak hanya mentransfer memberi pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter empati sosial dan kesejahteraan emosional siswa. Model pembelajaran ini dapat menjadi contoh dalam praktik yang baik untuk diterapkan di sekolah dasar lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan di SD2 Kedung Sari Kudus ini, dapat disimpulkan bahwa guru telah berhasil mengintegrasikan aspek sosiologi, psikologi, dan pedagogik dalam proses pembelajaran. Dari aspek sosial pendidikan, guru mampu menumbuhkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan sikap saling menghargai melalui pembelajaran kelompok heterogen, sehingga interaksi sosial antar siswa berjalan harmonis. Dari aspek psikologi, guru menciptakan suasana belajar yang positif, ramah, dan suportif dalam memberikan perhatian, motivasi, serta apresiasi kepada siswa, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan, motivasi belajar mereka. Sementara itu, dari aspek pedagogik, guru menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Ketiga aspek tersebut membuat proses pembelajaran di kelas menjadi lebih humanis,
inklusif dan afektif, serta mendukung pengembangan akademik maupun sosial emosional siswa secara seimbang. Baik, demikian video presentasi artikel yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.